Hari ini Jumat 18 April 2025 kita kembali berkumpul sebagai gereja untuk memperingati kematian Yesus. Dan renungan atau refleksi kita untuk memperingati peristiwa besar itu bertolak dari cerita Markus di pasal 15 ayat 20b sampai 41. Tema utama yang ditulis sebagai judul perikop ini adalah Yesus disalibkan. Mengapa peristiwa penyaliban itu penting? Dan setiap tahun orang Kristen berkumpul untuk memperingati peristiwa penyaliban itu. Yesus seorang Yahudi, dan dia dijatuhi hukuman mati karena dituduh mengklaim diri sebagai raja orang Yahudi, sesuai tulisan yang dipasang di salib menurut cerita Markus. Logika sehatnya mengatakan bahwa mestinya hukuman mati yang diterima adalah dengan cara Yahudi, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi mengapa justru penerapan hukuman bagi Yesus dilakukan menurut cara Romawi, yaitu disalibkan? Padahal pelanggaran atau yang dituduhkan Yesus sebagai kejahatan adalah pemberontakan melawan hukum agama Yahudi. Dan Yesus adalah seorang Yahudi. SOP hukuman Romawi untuk orang yang disalibkan tertulis illum duci ad crucem placet, yang artinya terhukum harus memikul salibnya sendiri menuju ke tempat eksekusi. Tetapi pada momen penyaliban Yesus, seseorang lain dipaksa untuk memikul salib itu. Dan orang itu seperti yang dilaporkan Markus adalah Simon dari Kirene. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia, kekasih-kekasih Tuhan. Mungkin saja orang bisa berkata bahwa perubahan itu merupakan sebuah kebetulan, insiden yang terjadi begitu saja, dan karena itu tidak ada artinya. Kalau kita menerima pendapat ini, sama artinya dengan kita mengurangi makna penyaliban dan kematian Yesus. Artinya kita membuat penderitaan, penyaliban, kematian, dan pemakaman Yesus sama dengan kejadian-kejadian pada umumnya yang berlaku pada budak-budak atau penjahat-penjahat yang dihukum dengan cara penyaliban. Mesti ada sesuatu yang terjadi atau pemaknaan khusus dari pergantian hukuman rajam menjadi hukuman salib. Dan insiden Yesus tidak memikul salibnya sendiri, tetapi seorang lain dipaksa atau harus menggantikan Yesus memikul salib itu. Mari kita belajar tentang hal itu bertolak dari laporan Markus yang ditulis dalam pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayat 41. Markus membuat catatan yang cukup rinci tentang kejadian di luar SOP. 2 poin tadi untuk memperlihatkan makna yang terkandung di dalam penyaliban Yesus bagi dunia dan manusia. Hal pertama yang dibuat Markus adalah bercerita tentang seorang dari Kirene yang tiba-tiba muncul dalam kerumunan massa. Dan nama orang itu adalah Simon. Kota asalnya Kirene di Afrika. Penyaliban Yesus berlangsung di Yerusalem, sebuah kejadian lokal, tetapi melibatkan masyarakat global. Dan itu ditampilkan dengan seorang Afrika ikut terseret dalam momen pedih dan menyakitkan yang dialami Yesus, yang disaksikan atau dijadikan bahan tontonan oleh banyak orang. Markus ingin menunjukkan melalui hadirnya Simon orang Kirene bahwa penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus berlangsung bersama-sama dengan manusia dan untuk manusia semuanya.
bukan hanya untuk orang Israel atau orang Yahudi saja. Dan penderitaan yang dialami Yesus itu masih akan terus berlanjut dalam hidup orang-orang yang kelak di kemudian hari mendengar berita tentang salib dan kemudian percaya kepada Dia yang tersalib. Pesan itu Markus tampilkan lagi dalam ayat 27. Ketika dia menulis, bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Yesus disalibkan di antara orang-orang jahat dan orang-orang yang diperlakukan secara jahat oleh sesamanya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, dua penyamun itu sesungguhnya bukan orang jahat, karena mereka adalah tahanan politik atau penjahat politik. Definisi tentang orang jahat dalam politik bukan pertama-tama karena dia mencuri, berzina, melakukan korupsi, atau tindakan-tindakan moral lainnya. Orang jahat dalam terminologi politik adalah orang yang berseberangan pendapat dengan rezim yang berkuasa atau yang menolak tunduk pada undang-undang, perintah, atau dekret dari orang-orang yang sedang duduk dalam tampuk kepemimpinan. Itulah penjahat. Jadi Yesus disalibkan bersama-sama dengan orang-orang yang dituduh jahat. Meskipun sejatinya mereka mungkin memperjuangkan satu nilai yang baik bagi kemanusiaan. Simon dari Kirene terlibat dalam adegan penyaliban Yesus untuk menegaskan kebenaran pengajaran Yesus tadi, yaitu bahwa salib bukan hanya menjadi bagian dari kehidupan Yesus, tapi salib juga akan menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang berjuang untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan juga kebenaran. Meskipun dalam perjuangan itu mereka harus berhadapan dengan persoalan atau tuduhan-tuduhan politik. Yesus, Markus menunjukkan hadirnya Simon dari Kirene untuk menegaskan hal yang sama tadi, yaitu orang-orang yang memandang kepada salib dan percaya kepada Dia yang disalibkan akan terus hidup dalam berbagai-bagai kesulitan dan berbagai-bagai penganiayaan. Tetapi barang siapa berpegang pada salib itu, mahkota kehidupan tetap akan tersedia baginya. Coba kita ingat Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Baru nomor 38. Salib itu kurangkul teguh. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan yang berdiri di sekitar salib Yesus dalam perenungan dan refleksi Jumat Agung, Markus menunjukkan bahwa laki-laki dari Kirene yang dipaksa memikul salib Yesus bernama Simon. Dan ada catatan yang menarik, yaitu ayah Alexander dan Rufus. Kalau adegan itu sebuah kebetulan atau insiden di luar skenario ilahi, tentu tidak perlu Markus membuat catatan agak detail tentang biodata Simon orang Kirene bersama dua orang anaknya. Tetapi justru intermezzo itu yang Markus buat memiliki makna. Dan karena itu Markus mencatat nama dua orang anak Simon Kirene dalam cerita tentang penyaliban Yesus, yaitu Alexander dan Rufus. Siapa Alexander dan Rufus itu? Sehingga namanya muncul dalam adegan penyaliban Yesus. Di Roma 16 ayat 13, Rufus disebut sebagai orang pilihan Tuhan. Dia seorang Kristen yang menunjukkan kualitas hidup yang unggul. Ini tentu ada sesuatu yang terjadi.
Sesuatu pasti telah terjadi pada Simon dari Kirene sang ayah pada saat iring-iringan bergerak ke Golgota. Dan sang ayah menceritakan kejadian itu kepada anak-anaknya, termasuk kepada Rufus. Dan cerita itu membentuk spiritualitas hidup sang anak, sehingga dia menjadi pribadi yang terpuji di hadapan Allah. Simon orang Kirene datang dari Afrika untuk merayakan Paskah. Sangat bisa jadi dia berhemat luar biasa, menabung dengan tekun selama beberapa tahun agar bisa datang ke Yerusalem, yakni makan Paskah di kota kudus bangsanya, setidak-tidaknya sekali seumur hidupnya. Lalu pada saat itu dia dipaksa memikul salib Yesus. Tentu saja darahnya mendidih dan emosinya meledak. Kita bisa menduga begitu tiba di Golgota, dia akan menjatuhkan salib itu ke tanah sambil memaki-maki, lalu dia pergi menjauh dan menghilang dalam kerumunan. Tetapi bisa juga terjadi kemungkinan bukan itu yang dilakukan Simon orang Kirene. Dia pasti tetap berdiri di situ, menyaksikan proses penyaliban dan ikhlas melihat keikhlasan Yesus menerima hukuman mati. Ia juga mungkin mendengar perkataan kepala pasukan penyaliban, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan Simon dari Kirene tersentuh dengan pemandangan dan adegan itu. Dan ia menyimpan memori ini dalam hatinya. Dan kelak ketika anak-anaknya, Alexander dan Rufus bertumbuh dewasa, cerita itu dia sampaikan kepada mereka. Cerita yang mengubah hidup dunia dan manusia. Cerita yang membebaskan hati tiap individu yang mendengar dan menyelaminya. Termasuk kedua anaknya, Alexander dan Rufus. Markus mencatat interupsi yang di luar SOP. Simon orang Kirene memikul salib untuk menegaskan bahwa barang siapa yang pernah berurusan dengan salib Yesus, dia tidak pernah akan bebas dari kuasa penyelamatan, khasiat pengampunan, dan energi kehidupan baru yang terpancar dari salib itu. Simon orang Kirene mungkin marah ketika dipaksa memikul salib. Mungkin juga dia maki-maki dalam hati. Tetapi karena dia setia memikul salib itu sampai ke tempat pelaksanaan atau eksekusi, dan karena dia masih tetap berdiri memandang kepada Yesus yang tersalib itu sampai kepada tarikan nafas terakhir. Bahkan mendengar perkataan pertama dari dia yang tergantung di atas salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemarahan Simon, kekecewaannya dibasuh bersih oleh darah dan air yang tercurah dari lambung yang tertikam itu. Markus mengisahkan tentang Yesus dan salib dan tentang seorang dari luar Israel yang ikut memikul salib dan menyaksikan Yesus menjalani jalan salib untuk menegaskan bahwa salib bukan hanya sebuah benda biasa. Dia adalah satu kuasa, sebuah energi kehidupan yang mengubah dan membaharui, yang menguatkan dan memampukan, serta yang mengampuni dan menyucikan manusia, termasuk orang-orang bukan Yahudi. Pemerintah Roma menjadikan salib sebagai kutukan. Para imam dan ahli Taurat memandang salib sebagai kebodohan. Khalayak yang lalu lalang di tempat penyaliban melihat salib sebagai bahan tertawaan dan cemooh. Tetapi Allah menjadikan salib sebagai tanda demonstratif cinta kasih yang luar biasa, yang ajaib, yang belum pernah dikenal dan dialami dunia. Lihatlah di atas salib, Yesus membentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Bentangan tangan yang merangkul, yang mengundang, yang mempersatukan dan mempersekutukan, dan yang kemudian memberikan pengampunan. Itu bakal beda dengan kalau Yesus dihukum mati dengan cara rajam. Tangannya terikat, badannya membungkuk. Sebuah simbol kematian dalam kesendirian
dalam keterasingan, dan dalam ketidakberdayaan. Lewat kematian di salib, Yesus justru diarak naik lebih tinggi dari biasanya, menonjol di tengah-tengah dunia dengan kedua tangan terbuka. Sebuah bentuk pewartaan akan kematian sebagai kemenangan. Kematian dari orang yang mencintai dan mengasihi mereka yang memberontak terhadapnya. Dan kematian yang menawarkan penyelamatan. Yesus sendiri jauh-jauh hari sudah mengatakan itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya skenario penghukuman atas Yesus bukan menurut hukum agama Yahudi, dilempari sampai mati dengan batu. Betapapun Yesus dituduh melakukan kejahatan agama Yahudi, dan karena itu harus dihukum menurut tata cara agama Yahudi. Kenyataannya, Yesus dihukum menurut hukuman kerajaan Roma, hukuman masyarakat internasional waktu itu. Satu isyarat tak terbantahkan bahwa salib dan kematian Yesus adalah untuk dunia dan manusia di seantero jagat, bukan hanya untuk Yahudi dan Israel saja. Markus juga membuat beberapa catatan yang mendukung watak universal dari keselamatan yang disajikan Allah lewat cara matinya Yesus, yaitu disalib. Di ayat 38 Markus menunjukkan bahwa pada saat Yesus menghembuskan napas terakhir, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Markus lagi-lagi mencatat pengakuan kepala pasukan penyaliban di ayat 39 yang berdiri berhadapan dengan Yesus dan membuat pengakuan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sebuah tanda simbolis dari kematian itu tidak lagi memisahkan manusia dalam kelompok Yahudi, non-Yahudi, orang benar dan orang yang tidak benar, karena tirai bait Allah terbelah. Lalu sebuah ungkapan penerimaan, pengakuan dari orang bukan Yahudi yang percaya kepada Allah sebagai yang diterima dalam anggota keluarga orang-orang diselamatkan. Yesus memang seorang Yahudi, dan kematiannya adalah karena tuduhan melanggar hukum Yahudi. Tetapi arti dari kematian itu adalah bagi manusia semuanya. Semuanya, termasuk mereka yang bukan Yahudi. Itu sebabnya dia harus mati dengan cara Romawi. Mati di atas salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, pemuda, remaja, lansia kekasih Tuhan. Markus juga membuat catatan yang menarik, yaitu tentang olok-olokan yang ditujukan kepada Yesus. Hujatan oleh masa yang lewat, dan hinaan oleh para prajurit penyaliban, maupun cemooh dari para imam kepala bersama ahli-ahli Taurat. Ini bukan sekedar sebuah informasi faktual. Markus mengisahkan kejadian itu untuk mengingatkan kepada generasi di kemudian hari, yaitu orang-orang yang oleh karena pemberitaan tentang Kristus tersandung pada salib. Markus hendak mengingatkan bahwa inilah salib yang akan mereka terima karena memandang, berharap, dan percaya kepada Dia yang disalibkan. Olok-olokan kepada Yesus adalah permulaan dari begitu banyak olok-olokan dan penganiayaan masa depan yang akan datang. Orang Kristen selalu dianggap sebagai bahan olok-olokan. Kepercayaan kepada Dia yang tersalib akan menjadi subjek penganiayaan dan penghambatan.
Dan apa yang terjadi pada Yesus saat memikul salib atau berjalan menuju salib, seperti yang diceritakan Markus, masih terus terjadi saat ini dan akan terjadi lagi di masa depan. Dan jika saat ini imanmu, kepercayaan saudara-saudara dan saya akan Dia yang tersalib menjadi subjek olok-olokan, dan saudara-saudara dan saya dipersulit untuk banyak urusan hanya karena salib itu, ingatlah kembali bahwa dulu orang banyak, para prajurit, telah menjadikan salib itu sebagai olok-olokan. Bahkan tokoh-tokoh agama telah melakukannya juga terhadap Yesus dengan cara yang lebih buruk dibanding apa yang terjadi pada kita. Agama Kristen adalah agama salib. Begitu yang Markus ingin katakan. Mengikut Yesus adalah panggilan, bahkan terkadang sedikit paksaan untuk memikul salib. Seperti yang terjadi atas Simon dari Kirene. Tetapi kalau semuanya itu bisa dilewati dengan sabar, dengan setia, dan dengan tetap percaya kepada Dia yang disalibkan, maka jerih lelah tidak akan sia-sia. Sebagaimana yang kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat 368. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Selamat memperingati Jumat Agung, memandang kepada Dia yang disalibkan dan tetap setia memikul salib karena percaya akan adanya pengharapan dan hidup kekal di masa depan.